Om Swastiastu, Bapak Ibu, kita masuk ke materi penyusunan instrumen pembelajaran berbasis HOT. Tentunya ketika kita bicara tentang HOT, maka yang ada di benak kita adalah High Order of Thinking Skill. Maka ketika kita berbicara tentang instrumen, maka kita akan membuat instrumen berbasis indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu, mari kita sepakati bersama bahwa soal HOT adalah soal yang belum tentu sulit. Soal yang sulit belum tentu adalah soal yang HOT. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun instrumen penilaian, tentu saja bahwa instrumen yang kita buat tentu saja berbasis kepada tujuan pembelajaran. Tidak hanya pada ranah pengetahuan yang akan kita ukur dengan tes atau penugasan, maka Bapak Ibu harus senantiasa mengimplementasikan kegiatan pembelajaran berbasis keterampilan yang nantinya akan kita ukur dengan teknik penilaian kinerja, produk, proyek, maupun portofolio. Inilah yang nantinya akan kita buatkan instrumen penilaiannya. Maka Bapak Ibu, tidak semua soal bisa kita rancang dalam soal HOT, tapi soal HOT yang akan kita modifikasi adalah soal yang nantinya bisa kita kembangkan, bahwa soal itu tidak hanya terjadi proses pemahaman di dalamnya tanpa didahului oleh proses pengolahan data, tapi bagaimana kita mengartikan soal HOT ini sebagai soal yang nantinya mampu mengimplementasikan proses penalaran. Tidak hanya mengingat, tidak hanya memahami dan sekedar mengaplikasikan, namun kita tegaskan sekali lagi bahwa soal HOT ada dalam level kognitif tingkat 3, yaitu penalaran. Dalam taksonomi Bloom, kita kenal dulu setelah direvisi oleh Anderson dan Criswell, kita ketahui bahwa HOT ada pada tingkatan C4, C5, dan C6. Dimulai dari menganalisis, kemudian mengevaluasi, mengkreasikan, atau mencipta. Nah, bagaimana soal tersebut kita akan arahkan anak-anak ke proses menganalisis. Jadi, ketika anak kita bisa menganalisis, tentu saja sebelum adanya proses menganalisis, anak didik kita sudah bisa memahami, sudah mampu mengingat, dan sudah mampu mengaplikasikan. Maka ada proses tingkat berpikir sebelum menyimpulkan sesuatu, proses berpikir secara nalar. Maka penekanan kita adalah ketika nantinya kita membuat instrumen penilaian, yang terkadang sering terlupakan adalah Bapak Ibu membuat kisi-kisi soal yang diturunkan menjadi kartu soal. Maka setelah kartu soal ini dibuat, nantinya baru Bapak Ibu akan implementasikan kepada soal. Bapak Ibu, mari kita cermati bersama bahwa soal yang kita susun, jika Bapak Ibu ingin membuat soal yang berbasis HOT, maka tentu saja kita akan mempertimbangkan bahwa soal tersebut mengandung stimulus. Maka kita akan usahakan indikator soal, sekali lagi Bapak Ibu, indikator soal tentu saja berbeda dengan indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi mengukur ketercapaian minimal terhadap KD.
Nah, untuk indikator soal ini akan menunjukkan bagaimana soal yang nantinya kita susun akan Bapak Ibu sampaikan kepada anak-anak. Bagaimana soal itu akan dibentuk, bagaimana soal itu akan ditampilkan. Maka kita sepakati bersama bahwa stimulus yang menarik, stimulus yang mampu mengcombine keterpahaman yang terbentuk dalam struktur komponen di mana anak didik kita mampu mengaplikasikan sesuatu, maka ini akan sangat membantu informasi yang didapatkan dari suatu soal. Jadi dari proses aplikasi tersebut baru nanti akan masuk ke proses menganalisis. Kita masuk ke karakteristik soal hot. Bapak Ibu, soal yang hot adalah soal yang mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan aspek mengingat dan memahami. Kemudian soal yang hot adalah soal yang berbasis pada permasalahan kontekstual. Tentu saja menggunakan stimulus yang menarik, kita akan usahakan soal tersebut bersifat kebaharuan dan setidaknya kita dapat mengembangkan soal tersebut menjadi bentuk-bentuk soal yang tidak biasa atau tidak familiar sehingga merangsang anak-anak didik kita untuk senantiasa berpikir. Maka ketika kita membuat soal yang hot, kita harus mempertimbangkan berbagai hal tentang stimulus yang kita akan berikan kepada anak-anak ketika kita mengukur ketercapaian kompetensi yang kita harapkan. Maka ketika kita menyusun instrumen penilaian, tentu saja kita akan awali dari satu, tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran sekali lagi akan kita buatkan kisi-kisi soal dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Maka dari kisi-kisi soal tersebut sekali lagi akan kita turunkan menjadi kartu soal, baru kemudian kita akan buatkan soal khusus untuk pengetahuan. Jadi kita akan upayakan bahwa soal yang kita buat adalah soal yang valid, soal yang nantinya sahih, yang memang benar-benar terukur, mengukur indikator pencapaian kompetensi yang telah kita tetapkan di awal. Kita usahakan soal yang kita buat nantinya adalah soal yang bersifat terbuka, soal yang adil, soal yang akuntabel, soal yang berkesinambungan terkait tentu saja dengan proses pembelajaran yang telah kita laksanakan. Maka Bapak Ibu, kita akan satukan kesepakatan bahwa ketika kita mengukur ketercapaian kompetensi, maka kita bisa memilih tingkatan berpikir yang telah menjadi kesepakatan kita bersama, yaitu taksonomi Anderson dan Critwell, dari proses menganalisis, proses mengevaluasi, kemudian proses mengkreasi atau mencipta. Walaupun anak kelas 1 dengan cara berpikir yang sederhana, maka tidak tertutup kemungkinan soal yang kita berikan adalah soal yang bersifat hot. Tentu saja soal hot ini akan kita berikan persentase. Dalam artian tidak semua soal adalah soal yang hot. Dalam soal yang hot pula siswa kita usahakan, kita upayakan akan mendapatkan suatu informasi penting di dalam suatu soal sehingga dia bisa menganalisa, bisa memilah-milah, kemudian bisa mengevaluasi dari proses berpikir yang telah dilakukan anak didik kita. Oke. Bapak Ibu, soal-soal hot tentu saja adalah soal yang mengukur kemampuan dari transfer satu konsep ke konsep yang lainnya. Kemudian soal hot ini pula nantinya mampu memproses
dan menerapkan informasi yang ada dalam satu konten sehingga nantinya anak didik kita dapat merealisasikan atau belajar dari feedback yang telah dilakukan. Kemudian ketika kita bicara tentang hot, maka tentu saja soal hot ini akan menyajikan informasi yang tentu saja berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu bisa arahkan kepada kontekstual yang ada dalam lingkungan yang sangat familiar dengan anak atau lingkungan yang nantinya bisa menciptakan proses belajar atau skill life daripada anak didik kita. Maka soal yang hot ini adalah soal yang mampu menelaah ide dan informasi secara kritis, dan dari soal itu pula siswa kita bisa menggunakan informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi soal yang hot adalah belum tentu soal yang sulit, tapi soal yang sulit tentu saja tidak bisa kita katakan sebagai soal yang hot. Maka ketika kita berpikir tentang soal yang hot, maka kita harus berpikir, kita harus mengembangkan banyak hal. Jadi kita harus memberikan stimulus. Stimulus atau rangsangan ini bisa jadi berupa gambar, bisa jadi berupa grafik, bisa jadi berupa teks atau informasi yang nantinya bisa ditelaah, bisa dibeda-bedakan sehingga bisa mengambil refleksi atau evaluasi dari suatu permasalahan. Maka Bapak Ibu tetap bersemangat untuk senantiasa menciptakan soal-soal high order of thinking, di mana soal ini bisa kita sesuaikan dengan konten materi, dengan keluasan KD, dengan beban KD, dengan tingkat pemikiran dan beban belajar anak didik kita. Maka Bapak Ibu, secara garis besar nanti kita akan lihat dalam bahan ajar yang telah kami berikan dalam web e-learning kita, sehingga nantinya yang terpenting adalah kita nantinya mampu menyusun soal atau instrumen pembelajaran berbasis hot. Ibu nanti akan mengambil satu KD. Dari KD tersebut kita akan analisis bersama. KD mana yang memungkinkan kita akan buatkan soal yang bersifat hot. Maka dari soal hot itu pula akan kita realisasikan tentu saja dengan berbagai alternatif kunci jawaban yang tentunya Bapak Ibu harus cantumkan dalam rancangan penilaian yang Bapak Ibu buat. Tentu saja dalam RPP 1 lembar ini instrumen penilaian Bapak Ibu bisa buat terpisah. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran, ini karena hanya bersifat rancangan, begitu ada rancangan atau rencana teknik apa yang Bapak Ibu akan menggunakan, kita sudah bisa mengatakan bahwa itu RPP sudah memenuhi komponen-komponen dasar. Jadi sekali lagi instrumen bisa dibuat secara terpisah. Mari kita menjadi guru kreatif Bapak Ibu yang membuat instrumen yang benar-benar terukur sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah kita tetapkan di awal, di mana ketika kita menyusun RPP, indikator pencapaian kompetensi tentu saja kita bisa turunkan di silabus yang telah kita tetapkan. Sekali lagi Bapak Ibu, tak henti-hentinya kami senantiasa memotivasi Bapak Ibu, jangan pernah lelah untuk berkreasi. Mari kita senantiasa meningkatkan kompetensi kita untuk menuju guru yang profesional, membentuk anak didik yang
Sadu Gunawan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari ini nanti kita akan lanjutkan pada sesi diskusi. Jika terjadi berbagai permasalahan, Bapak Ibu merasa kesulitan menyusun soal hot, mari kita akan diskusikan dalam forum yang nantinya akan kita pecahkan bersama. Terima kasih. Om Santi 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 Om.